Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita kembali duduk di majelis kita untuk melanjutkan kembali faedah-faedah ilmiah kita terkait dengan apa yang harus kita ketahui, bisa kita laksanakan, dan apa yang wajib kita hindari untuk kita bisa meninggalkannya. Kita masih bersama risalah Al-Mawsu'ah Al-Manahiyah Syar'iyyah yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, masih berkenaan dengan larangan-larangan syariat yang terkait dengan masalah ilmu. Masuki bab baru, yaitu bab yang ke-26, dikatakan babun nahyi an katmil ilmi, bab larangan dari menyembunyikan ilmu. Yang dimaksud dengan menyembunyikan ilmu adalah tidak mengajarkan kepada orang yang membutuhkannya setelah dia datang meminta. Khususnya adalah terkait dengan pertanyaan. Namun juga ada ancaman yang lain, saya akan sebutkan setelahnya, yaitu larangan untuk berbicara sesuatu yang di luar ilmu. Maka dua larangan ini berhadapan dengan orang yang berilmu. Larangan menyembunyikan ilmu dan larangan menyampaikan sesuatu dengan tanpa ilmu. Oleh karenanya, sebagaimana kita ketahui bahwa kaidah syariat mengatakan segala sesuatu ada batasnya. Maka siapapun yang ada dalam sesuatu harus memperhatikan batas-batasnya. Bagaimana hal ini diambil dari firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa, "Wa tilka hududullah fala ta'taduha." Dan ini adalah batas-batas hukum Allah, maka janganlah kalian melampaui batasnya. Karena siapapun yang melampaui batasnya berarti dia telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Penulis menyebutkan bab ini diambil dari firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Baqarah ayat yang ke-159. Allah berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan itu tidak menyampaikan apa yang telah kami turunkan dari al-bayyinat, penjelasan-penjelasan segala sesuatu dalam kitab Allah, dan huda, yaitu petunjuk yang menjelaskan manusia kepada kebaikan setelah kami menjelaskannya kepada manusia dalam kitab ini. Itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan orang-orang yang dilaknat oleh siapapun yang melaknat. Laknat, kata sebagian ulama, yaitu al-bu'du an rahmatillah awit tardu min rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah atau diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada nas, ayat, atau hadis Nabi SAW menjelaskan tentang sesuatu dari perbuatan pelakunya dilaknat, maka menunjukkan perkara ini bukan perkara sepele. Dan ayat yang mulia ini
surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ahli kitab. Ahli ilmu dari ahli kitab. Kebiasaan mereka menyembunyikan ilmu, yaitu menyampaikan pada manusia sesuatu yang bukan sebenarnya. Itu kebiasaan mereka. Dan apa yang hak disimpan, tidak dijelaskan kepada manusia. Dan Allah menghukumi ini dengan katmil ilmi, yaitu menyembunyikan ilmu. Di sisi yang lain, termasuk menyembunyikan ilmu, dan ini akan dijelaskan insyaallah ta'ala, adalah seseorang mengetahui suatu ilmu. Dan kita sudah mengetahui batas dari ilmu, apa yang maksud dengan ilmu. Antara yang fardu sampai yang mubah. Dan yang dimaksudkan di sini adalah segala ilmu yang fardu. Kemudian ada orang yang membutuhkannya. Dan kalau dia tidak mendapatkan penjelasan itu, maka dia akan jauh dari bisa menunaikan kewajibannya. Padahal sudah berusaha untuk bertanya sesuai dengan kewajibannya yang disebutkan di surat An-Nahl. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Sudah berusaha datang ke orang alim, orang berilmu, bertanya tentang ilmu, tentang apa yang wajib untuknya. Namun kemudian tidak disampaikan kepadanya atau menghindar. Dan dia tidak mendapatkan apapun dari orang tersebut. Dan tidak ada orang lain yang dia bisa mendapatkan jawabannya. Maka ini masuk kategori katmil ilmi, yaitu menyembunyikan ilmu. Dan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang mulia ini. Oleh karena siapapun yang sudah memiliki ilmu tentang apa yang fardu dalam agama ini khususnya, dan umumnya apa yang bermanfaat bagi manusia, maka hendaklah tidak merasa berat untuk berbagi. Tidak merasa sungkan untuk menyampaikan kepada yang belum mengetahui. Oleh karenanya hendaknya kita menanamkan pada diri kita sifat dari sifat ahli ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itu suka berbagi kebaikan dengan manusia. Suka bila manusia seperti saya dari sisi ilmu. Adapun dari sisi amal, maka berlomba dalam hal tersebut. Kemudian penulis membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamah, aljamahullahu bilijamin min nar yaumal qiyamah." Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, fakatama, lalu dia menyembunyikannya, itu tidak menyampaikannya kepada orang yang datang kepadanya bertanya, maka beliau sabdakan Allah akan memberinya tali kekang yang terbuat dari api neraka pada hari kiamat. Jadi di mukanya seperti hewan diberi tali untuk dikendalikan. Dan tali itu terbuat dari api. Dan ini bentuk dari ancaman azab. Di surat Al-Baqarah dilaknat, di hadis yang mulia ini diancam dengan diberi tali kekang. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim dan yang lainnya. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man katama ilman aljamahu Allah yaumal qiyamati bilijamin min nar." Barang siapa menyembunyikan ilmu umum,
maka Allah akan memberinya tali kekang pada hari kiamat yang terbuat dari api. Nah, di sini hadis yang pertama disebutkan man su'il, orang yang ditanya. Jadi ada sebab. Hadis yang kedua tanpa sebab. Maka manakah yang berlaku? Secara makna hadis yang kedua berlaku secara umum. Itu siapapun yang memiliki ilmu, kemudian ada orang-orang yang butuh ilmu, maka dia tidak boleh menyembunyikannya. Bila memang di tempat tersebut tidak ada orang alim kecuali dirinya. Adapun hadis yang pertama menjelaskan sebabnya, yaitu diminta. Apakah diminta itu berupa pertanyaan, diarahkan kepadanya, atau kemudian diminta untuk mengajarkan di suatu lingkungan yang memang masyarakatnya membutuhkan ilmu tersebut. Nah, tentunya sifat ini sifat bagi orang-orang alim. Itu mereka yang memahami betul suatu ilmu yang dibutuhkan tersebut dan mengetahui dasarnya dan hal-hal yang terkait dengan ilmu tersebut. Ini penjelasan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis membawakan penjelasan bab ini. Faedah. Yang pertama beliau katakan, qala al-Munawi fi Faidul Qadir. Al-Imam al-Munawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Faidul Qadir, yaitu Sahih Bukhari. Fal haditsu kharaja an musyaqalatil 'uqubah lidzanbi. Hadis ini mengeluarkan sesuatu dari permasalahan adanya ancaman azab untuk pelaku dosa. Atau maaf, fal haditsu kharaja ala masyakalatil 'uqubati lidzanbi. Hadis ini mengeluarkan sesuatu dari ancaman dosa yang semisal bagi pelaku dosa. Yaitu ada jenis-jenis dosa yang dijelaskan dalam hadis yang mulai ini diancam azabnya, dan khususnya adalah dosa orang yang berilmu yang ditanya tapi tidak menyampaikan ilmu. Wa dzalika li anna subhanahu aqada al-mitsaq 'ala alladzina utul kitab liyubayyinannahu lin-nas wa la yaktumunahu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengambil mitsak. Mitsak itu perjanjian. Dan ini harus disadari oleh siapapun yang memiliki ilmu. Karena ilmu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sudah mendapatkan ilmu, berarti dia telah mengambil perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla. Apa perjanjiannya? Siap untuk menjelaskannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Ini ikatan yang mau tidak mau difahami oleh siapapun yang belajar ilmu. Maka barang siapa tidak melakukannya, berarti dia tidak menunaikan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi hath 'ala ta'limil ilmi. Di samping itu juga hadis yang mulai ini anjuran untuk belajar ilmu. Nah, di sini seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Sifat khusus dari ilmu. Khusus ilmu yang fardu. Bahwa setiap muslim dituntut belajar ilmu. Dan siapapun yang memiliki ilmu setelah belajarnya, dia menguasainya, dia dituntut untuk berbagi dengan yang lain. Itu sifat dari ilmu. Wajib dipelajari,
wajib juga dibagi. Oleh karenanya ulama mengatakan inna ummatal Islam ummat ilmiah. Maksudnya umat Islam adalah umat ilmiah. Yang hari-hari mereka harus diisi dengan ilmu antara belajar dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkannya. Ya. Bahkan sebelumnya menjelaskan bahwa manusia dua jenis. Dan janganlah menjadi yang ketiga. Yang pertama alim, yang kedua muta'alim. Yang pertama orang yang alim yang mengajarkan ilmu, dan yang kedua muta'alim yang belajar ilmu. Dan jangan jadi yang ketiga. Apa yang ketiga? Tidak ini, tidak itu. Ini menunjukkan akan kemuliaan siapapun yang sibuk dengan ilmu, baik mengajarkannya atau mempelajarinya. Kemudian beliau katakan li'anna ta'allumal ilmi innama huwa linnashrihi wa da'watil khalqi ilal haqq. Karena ilmu yang dipelajari tidak lain merupakan sarana utama untuk menyebarkan dakwah kepada makhluk agar kembali kepada al-haq, kembali kepada Allah. Makanya Allah membatasi di surat Yusuf ayat yang ke-108 menyuruh nabinya SAW menyampaikan pada kita ini jalan yang dilalui oleh beliau dan yang mengikuti beliau. Allah berfirman, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad SAW, ini adalah jalanku yang lurus. Ini adalah jalanku yang lurus. Apa isinya? Itu mengajak manusia kepada Allah. Kembali kepada Allah. Untuk mengagungkannya. Untuk beribadah kepadanya. Dengan apa? Ala basiratin. Dengan basirah. Basirah kata sebelum tafsir yaitu ilmu. Itulah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukanlah pelaku kesyirikan. Wa ilmu adalah yang mengantarkan manusia untuk mensucikan Allah dari kesyirikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari ilmu dan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karenanya siapapun dari kita tidak akan bisa menghindar dari ilmu. Dimulai dengan belajar dan dilanjutkan dengan menyampaikan atau mengajarkannya. Namun kemudian satu orang dengan yang lain Allah berikan kesempatan yang berbeda. Ada mungkin dari kita ini sepanjang masa belajar, dan belajar, tidak masalah. Ada yang juga belajar dan dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk cepat memahami, kemudian dia mengajarkannya. Maka kedua-duanya kebaikan. Kedua-duanya adalah kebaikan yang merupakan jalan yang dilalui oleh Nabi SAW dan orang-orang yang mengikutinya. Dikatakan wal kasim yuzawilu ibtala hadhil hikmah. Adapun siapapun yang menyembunyikan ilmu, tidak mau berbagi, tidak mau mengajarkannya kepada yang lain, maka merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk membatalkan hikmah ini. Tidak mewujudkan hikmah ini. Sehingga mulailah muncul kejahilan pada manusia. Muncul kejahilan pada manusia. Padahal orang tua kita dahulu, mereka dimanapun orang alim berada, maka di sana mesti ada majelis ilmu yang diadakan oleh orang alim tersebut.
yang berfungsi untuk masyarakat sekitarnya datang mempelajari ilmu. Namun ketika mulai bermunculan orang-orang yang memiliki sifat ini, itu katmil ilmi, menyembunyikan ilmu, maka mulailah manusia jauh dari ilmu dan akhirnya tidak peduli dengan adanya orang alim. Maka untuk mendapatkan ilmu mereka mencari kemana saja mereka mengarah dan dari manapun mereka dapatkan, maka yang penting adalah ilmu, maka mereka itu adalah anggap ilmu. Sehingga mulailah bermunculan kejahilan, bermunculan penyimpangan-penyimpangan yang mereka semua menganggap itu adalah kebaikan. Ini berawal dari orang-orang yang memiliki sifat katmil ilmi, yaitu menyembunyikan ilmu. Disitulah hikmah Allah menjelaskan tentang dia laknatnya orang seperti itu. Wal'iyadzubillah. Beliau katakan, wa huwa ba'idun anil hakimil mutqin. Maka orang yang memiliki sifat ini sangat jauh dari sifat hikmah dan sifat itqan. Itu sifat kekokohan dalam ilmu. Walihada kana jaza'u an yuljima tashbihan lahu bil haywan alladhi sakhara wa mana'a an qasdi ma yuriduhu. Oleh karenanya menjadi balasan yang setimpal, kata beliau. Karena orang ini ketika hidup di dunia, dia seperti hewan, berbuat sesukanya, tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan orang-orang di sekitarnya. Seperti hewan, dia tidak peduli, apapun yang saya mau, saya lakukan. Tidak ada urusan dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Maka ketika di dunia seperti itu, maka menjadi balasan yang pantas dia diberi tali kendali. Karena telah mencegah dirinya dari manfaat yang dibutuhkan manusia, maka dia pun akhirnya dihinakan, ditundukkan dengan diberi kendali. Diarahkan kepada azab. Kalau dia tidak mau, diarahkan. Fa'innal alima, kata beliau, orang yang berilmu, sya'nu du'a'un nas ilal haq. Tugas dia adalah mengajak manusia kepada al-haq, kepada kebenaran, kepada maksud dari diciptakannya makhluk, itu agar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa irsyadum ila sirat al-mustaqim, dan membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Kemudian yang kedua beliau katakan penjelasan atau faedah dari Imam Al-Baghawi rahimahullah taala dalam Syarh Sunnah. Beliau katakan, "Hadza fil ilmi alladhi yulzimuhu ta'limu iyyah." Ilmu yang dimaksudkan di sini yang siapapun yang menyembunyikannya diancam dengan ancaman ini adalah ilmu yang lazim untuk diajarkan pada manusia. Itu ilmu yang fardu. Nah, kita semua harus paham apa itu ilmu yang fardu. Yang pertama, ilmu yang terkait dengan keyakinan. Apapun bentuknya. Segala ilmu yang terkait dengan keyakinan, yang bila keliru keyakinannya bisa menyebabkan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat, maka ilmu pelajarinya wajib. Dan siapapun yang berilmu tentang itu wajib untuk mengajarkannya. Dan itu adalah ilmu-ilmu terkait dengan masalah keimanan. Yang kedua, ilmu yang wajib adalah ilmu yang terkait dengan ketaatan hamba kepada Allah. Bagaimana dia dalam kesehariannya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang bila tidak bisa mengerjakan ketaatan ini, maka dia diancam dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ilmu yang terkait dengan hal-hal yang menyebabkan keburukan atau madarat.
baik terkait dengan masalah hukum atau masalah-masalah lainnya. Karena syariat tegak di atas perintah dan larangan. Maka ketika seorang diancam azab disebabkan meninggalkan perintah, demikian juga diancam azab ketika melanggar larangan, maka penjelasan ilmunya pada manusia menjadi wajib. Dan manusia yang belajar ilmunya menjadi wajib. Ini batas dari ilmu ini, maksud kata beliau rahimah ta'ala. Wa ta'ayyanu farduhu alaih, dan mempelajari ilmu tersebut menjadi fardu al-muta'ayyin, yaitu fardu ain. Siapapun dari kita menjadi wajib hukumnya fardu ain pelajarinya, seperti yang disabdakan Nabi kita SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mempelajari ilmu hukumnya fardu bagi setiap muslim. Oleh karena kita ini hendaknya memiliki daftar pribadi. Mana ilmu yang sudah saya pelajari, mana yang belum saya pelajari. Kemudian senantiasa diingat ilmu itu. Bagaimana contohnya? Kita terkena kewajiban melaksanakan salat atau siam ketika datang bulan Ramadan, atau juga kewajiban tentang harta dan semisalnya. Kita pun menaikkannya setiap tahun, maka hendaknya kita mempelajari ilmunya. Demikian juga tentang hal-hal yang terkait dengan keyakinan. Mana yang keyakinan ini lurus, mana yang menyimpang. Ya, apalagi di negeri kita ini, yang keyakinannya bercampur aduk antara yang hak dengan yang batil, sehingga sulit untuk dipisahkan. Menjadi, dari sini menjadi muta'ayyan. Itu menjadi fardu ain bagi kita untuk mempelajarinya. Walaupun minimal sekedar dengan bertanya. Namun kita sebagai orang awam umumnya kurang peduli dengan hal tersebut. Padahal kita terkena ta'yin, itu terkena kewajiban serta fardu ain disebutkan tadi, untuk bisa mengetahui ilmu terkait dengan masalah tersebut. Ya. Sehingga ketika kita duduk di majelis ilmu, kita akan fokus, oh ilmu ini saya butuhkan. Oh ilmu ini belum saya butuhkan. Dan begitu seterusnya. Lalu beliau katakan, "Faman ra'a kafiran yuridul Islam, yaqul 'allimuni mal Islam." Seperti seseorang mendapati, orang itu orang alim, mendapati orang kafir mengatakan, "Saya ingin masuk Islam. Ajari aku Islam." Lalu mengatakan, "Oh, saya tidak punya ilmu tentang Islam." Maka keliru. Mengapa? Karena setiap pribadi muslim wajib tahu apa yang dimaksud dengan Islam. Walau secara umum. Maka menjadi wajib baginya menjelaskan Islam kepada orang tersebut. Menjadi wajib. Namun ketika menyadari bahwa saya kurang fasih dalam menjelaskan sesuatu pada manusia, maka tidak mengapa menghantarkan orang ini kepada orang yang afsah minhu, yaitu lebih fasih dalam menjelaskan tentang Islam yang dibutuhkan. Demikian juga beliau katakan, wa kaman yara rajulan hadits ahdin bil Islam la yahsunu shalah wa qad hadara waqtaha yaqulu 'allimuni kaifa usalli. Juga sebagaimana contohnya mendapati ada seorang baru masuk Islam, lalu dia belum bisa melaksanakan salat dengan baik, dan telah datang kewajiban salat, yaitu waktu salat, dia mengatakan, "Tolong ajari aku tentang salat." Maka menjadi wajib mengajari salat. Wa kaman jaa mustaftiyan fi halal aw haram. Demikian juga seorang datang minta fatwa, penjelasan tentang hukum halal dan haram. Jadi wajib mengetahui ilmu tentang halal dan haram. Dia mengatakan, "Aftuni wa arsyiduni." Tolong sampaikan padaku, bimbing aku tentang masalah ini. Maka menjadi wajib bagi yang memiliki ilmu tentang hal tersebut.
fa innahu yulzimu fi hadhil umur alla yamna'ul jawab. Maka orang alim manapun tidak boleh mencegah diri untuk menyampaikan jawaban pada manusia semacam ini. Pada orang-orang seperti ini. Ustaz, tolong jelaskan kepada kami tentang hukum ini, tentang hukum itu. Maka disampaikan. Dengan catatan bila ilmu tentang hal tersebut dia ketahui. Dia memahami. Faman fa'ala kana athiman mustahiqqan lil wa'id, maka barang siapa dia menyembunyikannya, berarti dia berdosa dan hak mendapatkan ancaman tersebut. Walaysa kadzalikal amr fi nawafil ilmi, namun tidak terkait dengan ancaman ini pada ilmu-ilmu yang sifatnya nawafil, anjuran, seperti ilmu tentang dunia, ilmu tentang amalan-amalan yang sunnah. Tidak demikian. Ilmu ini fokus pada apa yang wajib setiap muslim untuk mengetahuinya. Seperti yang sudah kita sebutkan beberapa penjelasannya. Allati la darurata bin nas ila ma'rifatiha, di mana manusia tidak ada alasan untuk tidak mempelajarinya. Harus dia berilmu tentang masalah itu. Walau dengan kadar paling minimal, yaitu dengan bertanya. Ini bab yang pertama yang kita ambil faedahnya. Khusus larangan bagi mereka yang berilmu, menahan diri dari menjelaskan kepada manusia tentang ilmu. Bab berikutnya masih terkait, itu babun nahyi 'anil ilmi alladzi la yantafi' bihi. Bab larangan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Larangan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah waspada dari mempelajari ilmu yang ilmu itu tidak bermanfaat secara zatnya. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya, macam-macam ilmu. Ada ilmu yang tidak bermanfaat, maka jangan dipelajari. Karena apabila dipelajari, maka menjadi doror bagi pelakunya, keburukan, dan dia berdosa dengan sebab itu. Dan yang kedua, ilmu la yantafi', ilmu tidak bermanfaat adalah ilmu yang dipelajari tapi tidak berbekas pada orang yang pelajarinya. Itu tidak merubah sedikit pun tentang dirinya. Maka ilmu itu berarti ilmu tidak bermanfaat. Karena ilmu yang dipelajari ini, kata sebagian ulama, hendaknya merubah diri kita dari keadaan yang satu ke keadaan berikutnya yang lebih baik. Menunjukkan bahwa ilmu tersebut bermanfaat. Beliau katakan tentang masalah ini, Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Tabrani dan yang lainnya, "Mathalul ladzi yata'allamul ilma tsumma la yuhadditsu bihi kamathalil ladzi yaknizul kunza fala yunfiqu minhu." Permisalan orang yang belajar ilmu, kemudian dia tidak menyampaikannya, maka seperti orang yang menyimpan harta setelah mendapatkannya dan tidak menginfakkannya. Bagaimana kita ketika mencari harta, kita simpan dari apa yang lebih dari kebutuhan kita, maka kita paham bahwa dalam harta ada kewajiban yang harus kita keluarkan setiap tahunnya, yang disebut dengan zakat. Maka demikian juga dengan ilmu. Siapapun yang belajar ilmu, maka ilmu bukan untuk dibanggakan. Tapi ilmu adalah sesuatu yang wajib untuk dipelajari
dan juga wajib untuk disampaikan. Oleh karenanya, Rasulullah mengatakan, inna zakatal ilmi ta'limuhu liman la ya'lamuhu. Zakatnya ilmu adalah mengajarkannya kepada siapapun yang tidak mengetahuinya. Sehingga apabila kita mempelajari ilmu, maka kita harus tahu tentang jalur-jalur ini. Bahwa ilmu bukan sekedar dipelajari, lalu disimpan, tidak. Atau berbangga dengan itu, tidak. Tapi dipelajari, kemudian dibagikan kepada yang lain. Itu dengan diajarkan. Di hadis yang kedua, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, ilmun la yuqalu bihi ka kunzin la yunfaqu minhu. Ilmu yang tidak dikatakan, dikatakan itu tidak disampaikan kepada yang lain. Maka seperti harta simpanan yang tidak diinfakkan. Oleh karenanya, Nabi kita SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, dan dari doa yang tidak mendapatkan jawaban. Ini di antara doa yang dianjurkan untuk diucapkan. Oleh karenanya, manapun dari ilmu yang sudah kita pelajari, maka adalah kita berbagi dengan yang lain. Minimalnya kepada keluarga sendiri. Fikih hadis ini kata beliau, atau fikih bab ini, yang bagi alal alimi an yu'addi zakata ilmihi bi ta'limihi wa nashri wal intifa' bihi. Maka menjadi keharusan bagi orang alim untuk menunaikan zakat ilmu, itu dengan mengajarkannya kepada yang lain dan menyebarkannya, dan agar orang lain bisa mengambil manfaat. Karena siapapun yang berilmu tidak boleh menutup diri. Dimanapun dia berada, dia harus bisa agar orang yang ada di sekitarnya mengenal dirinya. Kemudian mereka mau untuk belajar ilmu. Minimalnya ketika mereka membutuhkan sesuatu dari penjelasan yang terkait dengan kewajiban mereka sebagai hamba Allah, dan mereka tidak mengetahui kepada siapa mencari penjelasannya, dia akan datang kepada orang tersebut untuk mendapatkan penjelasan. Tidak boleh dia menutup diri. Dimanapun orang alim berada, maka dia harus berusaha agar manusia sekitarnya mengenal dirinya. Bahwa dia orang alim tentang ilmu yang mereka butuhkan. Adapun setelah manusia tahu dan mereka tidak datang kepadanya, tidak memanfaatkannya, maka ini masalah yang lain. Namun sekali lagi, usaha memperkenalkan dirinya pada masyarakat sekitarnya bukan untuk mendapatkan pujian atau tempat atau apapun, bukan. Tapi dalam rangka agar manusia tahu bahwa di sini ada ilmu yang mereka butuhkan. Bahkan di antara nilai yang melekat pada diri orang alim dari alim ahli sunnah adalah dimanapun mereka berada, maka manusia mengenalnya. Dan manusia senang dengan keberadaan orang tersebut. Karena sebagaimana sifat dari ilmu, cahaya dalam kegelapan bagi manusia. Lalu dia katakan, fa in lam yaf'al kana ilmu kunzan yu'adzabu bihi yaumil qiyamah. Maka barang siapa yang berilmu lalu tidak melakukan usaha untuk menyampaikannya kepada orang lain agar manusia mempelajari ilmunya, maka
ilmu tersebut mirip dengan harta simpanan yang dikumpulkan dan disimpan, tidak kemudian dizakatkan, dan dengannya dia akan diazab pada hari kiamat. Sama seperti siapapun yang menyimpan hartanya dan tidak keluarkan zakatnya. Alladzina yaknizuna dzahab wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah. Seperti orang-orang yang menyimpan emas dan perak atau semisalnya, lalu tidak menginfakkannya di jalan Allah. Seperti yang disebutkan surat At-Taubah yang ke-34, walladzina yaknizuna dzahab wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, itu harta, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka apa kata Allah? Fabashshirhum, berikan mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Katakan kabar gembira. Dikatakan kabar gembira karena mereka sudah disampaikan penjelasannya di dunia, tapi mereka tetap melakukannya. Ketika mendapatkan, berarti itulah kabar gembira. Ini termasuk bentuk sindiran yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita tidak mendapatkan ancaman semacam ini dan semisalnya, maka hendaknya kita waspada dari apa yang terkait dengan ancaman dalam syariat. Oleh karena penulis di sini, Hafizhullah Ta'ala masukkan bab-bab ini dalam bab larangan, khusus terkait dengan masalah ilmu, di mana setiap muslim jangan merasa aman. Saya bukan orang alim, saya tidak punya ilmu. Jangan. Karena siapapun dari kita, seperti dijelaskan tadi, terkena kewajiban belajar ilmu tersebut, sehingga mau tidak mau berbagi dengan yang lain. Ya, minimalnya kepada keluarga terdekat, apakah anak-anak kita atau kerabat kita, terus misalnya berbagi dengan mereka. Karena bagaimanapun manusia ketika mereka jauh dari ilmu, apalagi tidak pernah duduk di majelis ilmu, akan mengambil ilmu dari manapun mereka suka. Dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan akan kelurusan dari ilmu tersebut, sehingga akan bicara sesuatu yang ternyata jauh dari ilmu, bahkan menyimpang. Maka menjadi kewajiban kita meluruskannya. Ya, meluruskannya. Contoh seperti pada hari-hari ini, ketika ada dari kerabat kita ingin mengadakan hajat, lalu bertanya pada kita bagaimana ya agar ketika hajat nanti datang hujan tidak turun, agar kita tidak terhalangi untuk didatangi oleh undangan kita. Maka masih akan ada pendapat-pendapat yang sampai pada orang tersebut. Maka kewajiban bagi kita untuk meluruskan, menjelaskan, menegaskan bahwa hujan takdir Allah Azza wa Jalla, yang mengendalikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh datang kepada siapapun untuk meminta bantuan agar hujan tidak turun. Maka apabila ternyata ada hari dilaksanakannya acara tersebut hujan tidak turun, alhamdulillah rahmat dari Allah Azza wa Jalla, wajib kita syukuri. Dan apabila turun, maka berharaplah hujan itu bukan suatu keburukan. Demikian, ini contoh. Atau demikian juga contohnya kadang sebagian dari kita bercanda tanpa kendali. Bercanda tanpa adanya kendali. Ini pentingnya tentang ilmu yang terkait dengan apa yang wajib. Mengendarai kendaraan, kemudian supir yang membawa kendaraan kita lepas kendali, sehingga hampir saja kendaraan kecelakaan. Namun Allah selamatkan. Lalu keluarlah tandaan dari sebagian yang ada di dalam mobil tersebut. Wah, kamu hebat. Mau punya ilmu apa? Atau nyoba ilmu apa? Maka luruskan. Ilmu dalam Islam adalah yang terkait dengan bagaimana mengesahkan Allah Azza wa Jalla, bertawakal kepadanya. Apa yang Anda maksud dengan ilmu seperti ini? Diluruskan. Tidak boleh kita diam. Nah, inilah yang dimaksud dengan tidak menyembunyikan ilmu. Atau misalnya, atau juga misalkan kita melihat ketika kumpul dengan keluarga besar, misalkan ternyata ada dari mereka sholatnya
seperti ayam matuk makanan, cepat, tidak tumakninah. Nah, kita datangi. Fulan, Masya Allah, saya senang melihat Anda memiliki perhatian untuk bisa melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah. Tapi ada yang ganjil saya lihat. Apa itu? Anda sholat begitu cepatnya. Apakah tidak tahu tentang penjelasan syariat tentang bagaimana pelaksanaan sholat? Dijelaskan. Itu sebagai bentuk contoh. Tentunya metode kembali kepada kita, mana yang hikmah untuk bisa sampai kepada mereka. Ini gambaran secara umum tentang pentingnya kita berbagi ilmu dengan sesama kita agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla dan juga mendapatkan kemudahan dalam menghadapi kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat. Apa yang baik semua diberkahi dan dimudahkan untuk mengamalkannya, dan apa yang keliru semua memaafkan, dan semoga senantiasa mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan Bapak Ibu. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Takut bahwa ustaz dan sebagainya gitu ya. Dan kita harus tadi menyampaikan, karena kita bukan nggak tahu ya. Iya. Seperti itu, dan kita tahu harus meluruskan. Ini kan lagi termasuk pada kita juga punya kewajiban yang Rasul-Rasul. Ya. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, kita tahu tidak umum teman-teman bahwa munafik dari itu mau itu ada di bahasa 35 kemudian kaitannya dengan ajar. Ajar itu tidak bisa dimajukan dari turunan saat pun sama ayat 15 tapi kadang-kadang kita itu masih selalu bertanya pada saat kita melihat orang meninggal pun masih menanyakan sakit apa gitu ya. Padahal kalau tidak ada, kadang-kadang kan saya ini sakit itu bukan ada, itu bukan karena sakit, bukan karena tua atau muda, sakit atau sehat, tapi kita masih selalu, yang ini termasuk juga dari kita kurang yakin dengan ayat itu. Bahkan ada yang pertengahan antara kakak adik yang mengurus orang tua, kemudian sampai meninggal, kamu nggak bisa urus, kamu nggak bisa segera dibawa ke dokter sih, kamu yang satu ini yang satu dua dokter. Nah itu termasuk kepada tidak yakin atau yang kemarin kita bahas masalah itu. Baik, barakallahu. Yang pertama tentang berbagi ilmu. Memang di antara talbisnya iblis yang menghalangi manusia untuk bisa melaksanakan kewajibannya adalah dengan dibisikkan kepadanya sesuatu yang membuatnya takut atau membuatnya galau, sehingga tidak melaksanakan apa yang menjadi keharusan. Itulah dia. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan dalam surat Luqman perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar, apa kata Allah? Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku sayang, tegakkan salat. Ini kewajiban terkait dengan pribadi. Kemudian lakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada siapapun. Kalau sudah bisa melakukan itu,
bersabar dengan apa yang akan menimpamu. Kata sebagian ulama, siapapun yang menunaikan syariat amar ma'ruf nahi munkar, itu mengajarkan ilmu, mau tidak mau akan mendapatkan isabah. Sesuatu datang dari orang lain. Apakah itu pujian ataukah celaan? Dan kalau pujian, bersabar. Jangan berbangga dengan itu. Karena kalau berbangga, rusaklah apa yang sudah dilakukan. Dan jangan takut celaan. Karena kalau takut celaan, tidak akan bisa melakukan kewajibannya. Jadi, bersabar apapun yang kita dapatkan. Lalu Allah menutup ayatnya dengan inna dzalika min azmil umur. Ingat, seseorang bila bisa melakukan perkara ini, amar ma'ruf nahi munkar, diikuti dengan sabar, setelahnya itulah azmil umur. Azmil umur, pujian dari Allah terhadap perkara yang mulia dalam Islam. Maknanya engkau sudah bisa melakukan perkara yang mulia, maka jangan tinggalkan itu. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang kita mendapatkan sebabnya untuk bisa menyampaikan perkara itu yang kita memang berilmu, maka jangan terpikir nanti apa komentar dia, nanti apa kata orang, jangan. Sampaikan karena ini kewajiban bagi saya. Adapun orang ketika ingin atau memuji saya setelah itu, maka jelaskan bahwa ini sekedar kewajiban. Kalau mereka mencela, ya saya hanya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya berilmu. Kalau ingin memastikannya, mari kita bertanya kepada yang alim yang kita akui mereka berilmu. Sehingga kita bagaimanapun menyampaikannya dan jadi pembuka ilmu bagi orang lain. Yang pertama. Yang kedua, menjadi tabiat manusia, dan ini memang kaidah dalam syariat, mengikat sesuatu dengan sebab. Mengikat sesuatu dengan sebab. Dan kematian umumnya dengan sebab. Kematian umumnya dengan sebab. Dan sebab yang paling lumrah terjadi adalah sakit. Karena sakit menimpa siapapun. Bahkan berawal dari sakit yang sepele, ketika kurang perhatian dalam pengurusannya, berdampak pada lebih berat, bahkan sampai kepada ajal. Contoh yang mungkin sering terjadi zaman ini adalah seseorang meninggal dunia karena meningitis. Sebabnya apa? Sebabnya sepele. Apa? Dia itu hanya flu biasa, kemudian demam tidak turun, kemudian suatu saat turun, kemudian mandi, makin tinggi panasnya, kemudian meninggal dunia. Berapa umurnya? 10 tahun, 19 tahun. Ini sering terjadi. Itu menjadi tabiat manusia, mengikat sesuatu dengan sebab. Bukan berarti mereka tidak beriman dengan ajal. Karena menjadi sesuatu yang pasti bahwa seorang muslim beriman akan adanya ajal. Beriman akan adanya kematian. Namun, itulah tabiat manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila kita mendapati ada orang yang terkait dengan semacam tadi, apakah kerabat kita atau siapapun, kemudian menyalahkan siapapun disebabkan karena dianggapnya kelalaian, maka menjelaskan kepadanya. Kelalaian itu bila memang tidak diurusi. Tapi apabila diurusi maka bukan kelalaian. Lalu jelaskan kepadanya bahwa manusia walaupun tanpa sebab bisa mati. Allah sebutkan surat Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alal maut wa yursil ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mewafatkan setiap jiwa manusia. Mewafatkan yaitu menyempurnakan hidupnya. Selesai hidupnya. Bagi siapa? Bagi pertama mereka yang sudah sampai pada ketetapan kematiannya. Dan yang kedua, bagi mereka yang
belum mati tapi tidur. Sehingga kita ini ketika malam hari tidur, sudah sempurna hidupnya. Maka bagi yang tidur, Allah jelaskan. Bagi yang tidur, dan ternyata kematiannya ditetapkan saat itu, Allah tidak kembalikan rohnya. Dan yang lain yang belum sempurna, dikembalikan rohnya, agar bisa sampai pada ajal yang ditentukan nanti. Dan bagi yang demikian ini, ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi seseorang itu ketika membaringkan tubuhnya di malam hari tidur, atau siang hari bahkan, berarti dia sudah sempurna hidupnya. Maka sempurna hidup itu mungkin lanjut setelah itu dengan bangun, mungkin tidak. Oleh karena perlu menyebutkan an-naumu akhul maut, tidur adalah saudaranya mati. Jelaskan kepadanya, bahkan orang tanpa sebab pun bisa mati ketika dia tidur. Maka jangan aneh ketika kita mendengar fulan barusan ngobrol-ngobrol dengan saya jam 11 malam, katanya jam 3 meninggal dunia. Tidak ada keluhan. Tidur itulah kematiannya. Di situ. Jadi ditegaskan kepadanya bahwa Allah mengendalikan semuanya. Maka tidak bisa kemudian menyalahkan, kecuali disalahkan itu bila kematian yang menimpa seorang disebabkan perbuatan orang lain. Seperti contohnya salah memberi obat. Ya. Harusnya obat ini tidak diminumkan, ternyata diminumkan. Dilihat, oh ternyata misalkan overdosis, maka disalahkan. Dan semisalnya, dan ini pembahasannya khusus dalam fikih jinayah, yaitu tentang perbuatan-perbuatan kriminal. Tapi tentang masalah ajal, maka ini gambarannya. Allah alam. Waalaikumsalam, silahkan Bu. Ya. Ya. Iya. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, menghadiri undangan hukumnya wajib. Yang kedua, apabila dalam undangan tersebut kemudian dijumpai ada kemungkaran, maka kata sebagian ulama, kemungkaran itulah yang kemudian menghalangi seseorang untuk bisa menunaikan kewajibannya. Atau menjadi burhan, jadi alasan. Yang ketiga, kita tertuntut untuk menyampaikan kepadanya tentang hukum tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan. Karena amar ma'ruf munkar ada pertimbangannya, ada fikihnya tersendiri. Sehingga tidak hadirnya seseorang di dalam acara tersebut menjadi alasan bagi dia, kenapa saya tidak datang. Lalu bagaimana kalau saya tidak datang, kemudian nanti akan terjadi madarat demikian dan demikian, maka disinilah hikmah yang harus diperhatikan. Maka apabila kita mengetahui hukum secara umum yang terjadi di masyarakat ketika mengadakan acara hajat atau walimah atau apapun tidak akan lepas dari unsur tersebut, maka kita apabila memang betul mengenal orang tersebut, maka menyampaikan dakwah sebelum terjadinya. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum bicara dan berbuat. Maka kita bincang-bincang dengan yang bersangkutan di waktu sebelum terjadi. Ya, bertanya tentang rencana bagaimana dan sebagainya.
kemudian menjelaskan tentang adab seorang muslim dalam mengadakan acara walimah, dalam mengundang manusia dan semisalnya. Ada unsur-unsur yang harus diperhatikan agar tidak dilanggar. Kenapa bila dilanggar maka akan menjadi orang yang menjadi sebab orang lain berbuat maksiatan dan semisalnya. Ini bila kita memiliki kesempatan, memiliki kemampuan. Dan bila ternyata tidak ada kesempatan dan kita tetap ingin menyampaikan, maka sampaikan setelah terjadinya. Di mana apabila ketika sedang kejadian kita menyampaikan akan terjadi bagaimana? Madarat yang lebih besar dan merubah kemungkaran yang berdampak pada keburukan lebih besar, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Apalagi kemudian berdampak pada munculnya celaan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Atuhibbu an yukadzdzaba Allah wa rasuluh?" Apakah engkau suka bila Allah dan Rasulnya didustakan dengan sebab perbuatanmu? Jangan. Menahan diri. Maka sampaikanlah setelah terjadinya acara bila kita tetap ingin menyampaikan. Menjelaskan kepadanya, minta maaf akan ketidakhadiran dan sebagainya. Yang baru sempat datang sekarang. Menjelaskan tentang alasan mengapa tidak hadir. Lalu menyampaikan tentang alasan tersebut dan hukumnya dalam Islam. Demikian wallahu a'lam bishawab. Solusi yang gimana, Bu? Iya. Seperti yang dijelaskan tadi, apabila memang ternyata kemungkaran itu terjadi sebelum kita datang, kita mendapat ada kemungkaran, maka tidak datang. Karena kita tidak boleh datang di tempat yang terjadi kemungkaran. Namun ketika kita datang kemungkaran belum terjadi, kemudian ketika kita sedang berada di situ kemungkaran baru muncul, maka kita segera meninggalkan tempat tersebut. Karena orang beriman itu sangat takut ketika berada di suatu tempat kemungkaran, kemudian kemurkaan Allah turun pada dirinya atau masyarakat tersebut. Ia termasuk orang-orang yang lalai. Wal'adzubillah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup Bapak Ibu? Baik, saya kira demikian. Ya, silakan. Baik, ini seperti yang saya sebutkan tadi termasuk talbisnya iblis. Tipu daya iblis yang menghalangi manusia dari kebaikan dan kemuliaan. Mereka mengatakan, jangan terlalu dalam belajar ilmu. Sebab ilmu adalah beban. Kalau kita tidak mengajarkannya, maka kita terkena beban. Kita bertanya balik kepadanya. Antum mengapa menyibukkan diri dengan mencari dunia tanpa batas? Bukankah dunia itu beban? Bila tidak ditunaikan kewajibannya. Apakah antum sudah tahu tentang batas halal haram? Yang kalau antum tidak mengetahui dan mengambil penghasilan asal ambil, tidak peduli dengan yang haram, antum terancam dengan azab. Apakah antum sudah berusaha setiap tahun menghitung harta antum untuk zakat? Apakah sudah bertanya tentang masalah itu? Sama ilmu juga seperti itu. Namun ilmu lebih ringan daripada harta. Di mana ilmu diajarkan. Kalau harta kitanya harus mencari orang menunaikan. Kesempatan-kesempatan untuk bisa berinfak di jalan Allah dengan harta yang kita miliki. Kadang iblis hanya menghantarkan manusia pada
sesuatu yang ini bebannya berat. Padahal di balik itu ada kemuliaan. Tapi ketika terkait dengan hawa nafsu, dia tidak menggambarkan hal tersebut. Demikian ya. Hendaknya kita senantiasa pikirkan. Oleh karena penting kita untuk bisa mengetahui tamsil, yaitu permisalan sesuatu dengan sesuatu. Karena kata sebagian ulama, qabil misal yattadihul maqal, dengan permisalan tadi penjelasan akan menjadi jelas. Dan Al-Qur'an Allah jelaskan metode-metode dalam menyampaikan al-haq dengan banyak bentuk permisalan. Demikian Allah. Demikian barangkali mohon maaf atas segala kekeliruan, semoga maafkan semua dan apa yang semua diberkahi dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.